Ini sosok dua perwira yang perintahkan 11 polisi tembak gas air mata saat tragedi Kanjuruhan, Malang. Terungkap sosok yang memerintahkan penembakan gas air mata dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Diketahui dalam tragedi Kanjuruhan tersebut 131 orang meninggal dunia. Setelah kasusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan, kepolisian pun menetapkan 6 orang tersangka. Para tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Hudian Lukita, Abdul Haris sebagai Ketua Panpel, Suko Sutrisno sebagai Security Officer, Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman. Dari para tersangka terungkap sosok yang diduga memerintahkan penembakan gas air mata. Mereka adalah Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim inisial AKP Hasdarman. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, keduanya diduga memberikan perintah melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton hingga lapangan. Mereka menginstruksikan hal tersebut kepada 11 anggotanya. Keanggotaan polisi itu lantas melesatkan 11 tembakan gas air mata. 7 tembakan diantarakan ke tribun selatan, 1 tembakan menuju tribun utara, dan 3 tembakan menuju lapangan. Sementara itu, Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto menjadikan tersangka karena yang bersangkutan mengetahui adanya larangan pemakaian gas air mata dalam pengendalian massa di stadion. Namun Kompol Wahyu tidak mencegah anggotanya yang menembak gas air mata. Selain itu, Kapolri pun mengungkap alasan ditetapkannya Direktur Utama PT LIB Ahmad Hudian Lukita sebagai tersangka. Ahmad Hudian ditetapkan jadi tersangka karena dianggap lalai menunjuk Stadion Kanjuruhan sebagai lokasi pertandingan. Padahal stadion itu belum memenuhi syarat layak fungsi berdasarkan hasil verifikasi tahun 2020. Tersangka lainnya adalah Ketua Panpel Arema FC yaitu Abdul Haris. Ia ditetapkan menjadi tersangka karena tidak membuat dokumen keselamatan. Tersangka lainnya Suko Sutrisno, Security Officer. Dia dijadikan tersangka karena memerintahkan stewards meninggalkan pintu gerbang. Padahal stewards seharusnya menjaga pintu. Akibat hal itu, pintu jadi tidak terbuka optimal saat massa ingin keluar. Para tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat dan pasal 103 Jungto pasal 52 UU RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Adapun hukuman penjara dalam pasal itu paling lama 5 tahun penjara. Kapolri mengungkapkan ada 20 anggota melanggar etik dalam kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Mereka kini telah diperiksa tim internal Polri. Menurut Sigit, seluruh terduga pelanggar memiliki peran yang berbeda-beda. Di antaranya anggota yang memberikan atasan, pengawas hingga anggota-anggota yang memberikan tembakan gas air mata. Adapun rinciannya adalah anggota Polres Semarang yaitu AKBP FH Kompol WS, AKP BS dan Ibtu BS, lalu 2 polisi perwira pengawas dan pengendali yaitu AKBP AW dan AKP D. Kemudian 3 atasan yang memerintahkan penembakan gas air mata yaitu AKP H, AKP US dan Aibtu BP. Sedangkan sisanya yaitu 11 polisi yang menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun memberikan kronologi sebelum hingga terjadinya tragedi Kanjuruhan. Awalnya, kata Listio, panitia pelaksana mengajukan izin terkait pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20 sejak 12 September 2022 ke Polres Malang. Setelah itu kemudian Polres Malang menanggapi surat dari panitia pelaksana dan mengirimkan surat resmi untuk mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan faktor keamanan. Kemudian Polres melakukan persiapan untuk melakukan pengamanan dengan melaksanakan berbagai macam rapat koordinasi dan menambah jumlah personel untuk pengamanan. Pertandingan pun berjalan lancar hingga selesai. Namun saat itu Arema FC menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 hingga sejumlah supporter memasuki lapangan. Saat itu polisi yang bertugas melakukan pengamanan terhadap ofisial dan pemain Persebaya dengan menaikkan ke kendaraan taktis Barakuda sebanyak 4 unit hingga kiper Arema FC.
Namun supporter makin banyak yang turun ke lapangan hingga dilakukan penembakan gas air mata agar tidak bertambah. 7 tembakan ke tribun selatan, 1 tembakan ke tribun utara, dan 3 tembakan ke lapangan. Hasil penyelidikan dan penyidikan terungkap bahwa 5 pintu tribun tidak terbuka sebagaimana mestinya saat polisi menembakkan gas air mata. Masing-masing pintu keluar tribun 3, 11, 12, 13, dan 14. Namun saat itu terjadi kendala karena pintu stadion itu tidak terbuka secara lebar sehingga terjadi hambatan saat penonton hendak keluar selama hampir 20 menit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.